Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karantiano Sadasaputra, merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra pada Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIDN 0408026701 dan NUPTK 4540 745646130082. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran saya ditugaskan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yaitu mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar pada semester ganjil semester 7 dengan beban 2 SKS, dan mata kuliah pengelolaan kependidikan pada semester genap yaitu semester 6 dengan beban 2 SKS. Pada kesempatan ini pula izinkan saya untuk memaparkan bagaimana proses dan teknik pengajaran di kelas dengan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Untuk delivery yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi atau bahan kuliah kepada para mahasiswa. Aspek interaction yaitu cara bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan aspek assessment merupakan cara bagaimana saya melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran terhadap para mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Sebelum menyajikan pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan mata kuliah yang akan saya ampuh tersebut. Mata kuliah yang saya ampuh dan akan saya paparkan yaitu mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar. Mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar merupakan mata kuliah yang berisi ilmu mengenai kegiatan pengawasan sekaligus pembinaan pada suatu institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar. Sedangkan manajemen atau tata kelola sekolah dasar merupakan proses pendayagunaan sumber daya sekolah dasar melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan sekolah. Adapun pokok bahasan yang akan dikaji dalam mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar meliputi pokok bahasan supervisi tentang konsep dasar, hakikat, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, ruang lingkup, fungsi, pokok dan sasaran, supervisor pendidikan yang profesional, jenis-jenis supervisi, kemudian teknik dan instrumen, analisis, evaluasi, dan laporan hasil supervisi pendidikan. Adapun ruang lingkup manajemen berkaitan dengan manajemen standar nasional pendidikan, manajemen berbasis sekolah, manajemen akreditasi sekolah, manajemen mutu terpadu pendidikan, dan strategi pengembangan budaya mutu sekolah. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar antara lain mahasiswa mampu mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan konsep, fungsi, proses, dan evaluasi supervisi dan manajemen sekolah dasar secara komprehensif, terintegrasi, dan holistik. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami permasalahan aktual yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian melakukan analisis dan memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan pendekatan DIA tadi, maka pada bagian delivery untuk memudahkan proses penyampaian materi kepada mahasiswa, disusunlah suatu rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. Di mana RPS untuk mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar disusun sebanyak 14 kali pertemuan
ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada RPS tersebut disusun materi untuk setiap pertemuan secara terstruktur dan sistematis. Adapun pertemuan pertama melingkupi pokok bahasan tentang kontrak kuliah dan konsep dasar supervisi pendidikan. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu mengenai hakikat, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, dan ruang lingkup supervisi pendidikan. Pada pertemuan ketiga dibahas tentang fungsi pokok dan sasaran dari supervisi pendidikan. Dilanjutkan dengan pertemuan keempat, yaitu berbicara tentang supervisi pendidikan profesional yang melingkupi kualifikasinya, kompetensinya, etika, mekanisme rekrutmennya, kemudian bagaimana strategi pengembangan supervisor pendidikan profesional. Dilanjutkan untuk pertemuan kelima, 6, dan 7, yaitu tentang jenis supervisi pendidikan yang meliputi supervisi akademik, manajerial, dan klinis. Pada pertemuan 4 dibahas tentang teknik dan instrumen supervisi pendidikan. Dilanjutkan pada pertemuan 9 dengan pembahasan mengenai analisis, kemudian evaluasi, dan laporan hasil supervisi. Pada pertemuan 10, 11, 12, 13, dan 14 membahas tentang manajemen sekolah dasar yang meliputi manajemen standar nasional pendidikan, manajemen berbasis sekolah, manajemen akreditasi sekolah, manajemen mutu terpadu pendidikan, dan strategi pengembangan budaya mutu sekolah. Untuk mempermudah penyampaian kepada mahasiswa, saya menggunakan pendekatan model SCL atau Student Centered Learning. Model SCL difokuskan pada input dari mahasiswa, sehingga mahasiswa diharapkan dengan menggunakan model SCL tersebut dapat lebih kreatif, dapat lebih mandiri, dan lebih disiplin, dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terutama terhadap masalah-masalah dan isu-isu pendidikan saat ini. Untuk lebih mempermudah proses pembelajaran, saya memberikan beberapa referensi, baik dalam bentuk buku atau e-book, bahan ajar, maupun artikel-artikel terkini dari jurnal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan maupun journal reading skill dari para mahasiswa. Kemudian untuk bagian kedua, yaitu aspek interaction, merupakan cara bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, di mana interaksi tidak terbatas saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, tetapi juga dapat dilakukan interaksi atau komunikasi di luar kelas. Untuk interaksi di luar kelas dapat dibantu dengan menggunakan media, antara lain WhatsApp group, yang dapat digunakan untuk komunikasi mengenai jadwal kuliah, sharing bahan kuliah, dan sebagainya. Selain itu juga dapat memanfaatkan Google Classroom untuk sharing referensi, penugasan, dan pengumpulan tugas. Kemudian untuk bagian ketiga, yaitu assessment, merupakan cara bagaimana saya melakukan evaluasi pembelajaran dan penilaian kinerja mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok. Pemaparan dan penjelasan asesmen pembelajaran sesungguhnya sudah dilakukan pada saat kontrak perkuliahan dilakukan di dalam pertemuan awal. Pada kontrak perkuliahan tersebut dipaparkan mengenai proporsi penilaian untuk mata kuliah, supervisi, dan
manajemen sekolah dasar tersebut. Adapun proporsi penilaian untuk mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah dasar yaitu 10% untuk kehadiran atau presensi, 20% untuk penugasan baik individu maupun kelompok, 35% untuk UTS dan 35% untuk UAS. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pengajaran dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada tayangan video selanjutnya akan ditampilkan proses pengajaran dengan menggunakan pendekatan DIA pada mata kuliah yang saya ampu pada saat pengajaran berlangsung secara offline atau tatap muka di kelas. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, saudara-saudara sekalian, perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang salah satu subtopik dari mata kuliah supervisi dan manajemen sekolah. Materi ini materi terakhir, yaitu tentang strategi pengembangan budaya mutu sekolah. Sebelum berlanjut, kita cek dulu kehadiran pesertanya, kehadiran mahasiswa. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Berapa orang? 1. Siapa namanya? Fitri. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Baik, kalau kita lihat dari tema atau topik perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang strategi pengembangan budaya mutu sekolah dasar. Itu membicarakan tentang bagaimana kita membangun budaya mutu sekolah. Nah, mungkin diawali dengan pertanyaan, gambaran tentang budaya sekolah itu seperti apa? Budaya sekolah itu ruang lingkupnya hal apa saja? Kita mungkin mulai melihat apa yang selama ini ada di sekolah. Mungkin semua kita pernah sekolah di SD kan? Apa yang dirasakan di sekolah oleh kita? Contoh, mungkin ada sekolah yang kita rasakan bersih gitu ya, nyaman. Itu berarti di situ tumbuh kembang budaya sekolah bersih. Atau mungkin ada yang kita lihat di sekolah itu anaknya santun, mengucapkan salam. Atau dengan kamu atau ketika kita datang pas kemarin mau ujian magang, kelihatan kan bagaimana sikap santun dari siswa di sana. Itu berarti ada budaya, ada etika yang ditanamkan di antara siswa. Sebelum menjelaskan lebih jauh, beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama, yaitu pengertian tentang budaya itu, sumber dan komponen budaya itu apa saja, bentuk kebudayaan itu apa saja, bagaimana proses pembentukan budaya di sekolah, kemudian apa sih nilai strategi budaya sekolah, kemudian problematika budaya yang kita alami, yang kita lihat, kemudian apa sih indikator ciri-ciri dari budaya sekolah itu, sehingga kita bisa mengukur apakah sekolah itu sudah berbudaya mutu atau belum. Kemudian strateginya seperti apa dalam pengembangan budaya mutu sekolah. Nah, tambahan berikutnya adalah kita akan membahas juga bagaimana teknik observasi budaya mutu sekolah. Ini terkait dengan kegiatan magang di sekolah yang akan Jadi pokok bahasan pada perkuliahan hari ini itu sekaligus menjadi bekal untuk kegiatan magang di sekolah. Juga kita akan coba melihat, kita akan kaitkan beberapa penelitian dan pengambilan
yang terkait dengan pengembangan budaya mutu. Karena pada dasarnya topik bahasan ini adalah sesuatu yang aplikatif, sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah di sini. Selain tentu bermanfaat untuk para mahasiswa dan para dosen pengampunya dalam pengembangan penelitian dan penelitian. Boleh ada yang merespon atau berpendapat atau menjawab. Budaya yang dimaksud atau pengertian budaya sudah dipahami oleh saudara-saudara sekalian selama ini apa? Budaya itu apa? Ada yang mau menjawab? Ya. Suatu pola hidup yang menyeluruh serta nilai. Ada yang mau menjawab yang lain? Ya. Budaya bisa menjadi ciri khas bagi suatu kelompok yang menjadi pembeda antara kelompok tersebut dan kelompok yang lainnya. Jadi budaya bisa dikatakan sebagai penciri ya, dari sebuah komunitas, kelompok atau organisasi, bahkan sebuah negara ya. Indonesia berbeda dengan tetangganya, salah satunya adalah dari aspek Budaya. dipahami ya. Oke, jadi secara sederhana tadi Livia dengan Rafli sudah memberikan salah satu pengertian tentang budaya. Jadi secara sederhana budaya itu adalah ciri khas dari sekelompok orang atau sebuah organisasi, bahkan sebuah negara yang bisa membedakan antara kelompok, organisasi, dan negara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang kata berikutnya mutu, ada yang bisa merespon mutu itu apa? Gambaran. Kualitas itu apa? Saya mau beli sepatu yang berkualitas. Ditanya lagi sama temannya, yang berkualitas itu yang seperti apa? Misalnya bagus, bagus apanya? Bahannya bagus, apanya lagi? Modelnya bagus, apa lagi? Warnanya. Artinya apa? Kualitas itu adalah serangkaian artinya banyak ya, ciri, karakteristik, harapan, keinginan dari pengguna, dari pelanggan. Tadi misalnya ingin beli sepatu. Nah, ketika menemukan produk yang sesuai, maka dikatakan produk itu Kualitas. paham ya? Apa? Yang pertama sekali, ini mungkin mudah dipahami oleh kita ya. Persepsi. Kalau bicara mutu itu, persepsinya adalah bahwa mutu itu urusannya adalah urusan sarana prasarana. Ya. Ya kan? Kenapa? Ini jelek nih sekolah kita. Kenapa? Bangunannya begitu. Nah, langsung kan sekolah itu tidak berkualitas karena sarana prasarana. Jadi persepsinya nih, persepsi mutu itu identik dengan ada tidak adanya sarana prasarana. Ketika bicara kualitas, bicara lebih terfokus kepada perubahan fisik alias sarana prasarana. Nah, nanti kita akan lebih jauh melaksanakan atau melihat, mengkaji tentang bagaimana sih prosesnya pengembangan mutu. Kurang melibatkan mitra sekolah. Siapa sih mitra sekolah? Masyarakat. Siapa lagi? Orang tua. Semua yang terlibat dan berkaitan dengan sekolah itulah mitra sekolah. Di sekolah pun masih ada permasalahan ketika bicara masalah mutu atau budaya mutu sekolah. Karena belum ada tim yang solid, tim yang kompak, yang membantu dalam proses pengembangan budaya mutu sekolah. Sebelum menjelaskan ini, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Hilda ya? Ya. Oke, silakan Hilda. Bagaimana proses pembentukan budaya mutu sekolah? Oke, nah, ini pertanyaan penting. Jadi kita akan mencoba pertanyaan dari kita ini dijadikan salah satu alternatif solusi dari permasalahan yang disampaikan barusan. Sebelum ke bagaimana prosesnya, kita akan melihat bicara budaya mutu itu ada nggak landasan hukumnya, ada dasarnya nggak? Nah, ternyata kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang apa ini? Dikenal apa?
sampai ada ke teknisnya seperti apa melaksanakan budaya mutu sekolah. Undang-undangnya tentang sisdiknas. Kemudian peraturan pemerintahnya nomor 19 tahun 2005. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Jadi hukumnya wajib. Oke, jadi inilah landasan undang-undang peraturan tentang penjaminan mutu di sekolah dan hukumnya wajib. Artinya semua harus paham, semua harus melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, komponen budaya, kalau bicara komponen berarti bagian-bagian yang membentuk budaya. Nah, kalau kita lihat secara umum, pertama ada yang terkait dengan sumber daya manusia. Jadi ada yang bentuknya sumber daya manusia dan ada yang bentuk yang lain. Sarana prasarana, sistem ya manajemen yang digunakan, kemudian lingkungan atau ekosistem sekolah di sekitarnya. Setelah menjelaskan tadi ya dasarnya seperti apa, sumber dan komponennya apa saja, maka kita akan berangkaikan semua sumber, semua komponen itu dalam sebuah proses. Bentuknya adalah langkah strategis dalam proses pengembangan budaya. Direncanakan, diorganisasikan, maka implementasi. Bagaimana pelaksanaannya? Kepala sekolah fungsi perannya seperti apa? Tim, ya. Nah, yang penting juga ini nilai strategis dari budaya mutu sekolah itu harus beradaptasi, bersinergi dengan perkembangan kebijakan lingkungan atau ekosistem sekolah, bahkan dengan teknologi. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Apa saja Siapa? Rahmat. Oke. Apa saja indikator sekolah yang sudah memiliki budaya mutu sekolah? Maksudnya indikatornya ya, ciri-cirinya dari sekolah yang sudah memiliki budaya mutu sekolah. Nah, ini pertanyaan penting. Sebetulnya jawabannya sudah ada di atas, di komponen budaya. Nah, hanya bedanya di sini lebih dijabarkan. Indikatornya adalah aspek tadi ya, kualitas dari sisi lulusan. Berbicara masalah hasil budaya sekolah, berarti lulusan yang berkarakter baik. Ini umum sekali. Ya, baik itu dari sisi tadi sikap, dari sisi kedisiplinan, dari sisi kepatuhan, dari aspek kualitas dalam interaksi, komunikasi misalnya ya, antara guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan pimpinan, guru dengan staf, semua. Nah, jadi pengertian berkarakter baik itu baik personalnya maupun komunitas sekolah. Lulusan yang kreatif dan pembelajar. Kreatif artinya bagi guru, tentu lulusan ini adalah merupakan hasil dari proses pembelajaran. Maka program itu benar-benar program yang mengembangkan potensi anak mencapai visi misi sekolah. Prestasi akademik, prestasi yang lainnya juga meningkat dengan membangun budaya mutu di sekolah. Baik, pembahasan hari ini untuk pokok bahasan tentang strategi pengembangan budaya mutu sekolah sudah cukup. Barangkali dari uraian yang disampaikan, dari diskusi pertanyaan yang tadi kita lakukan, ada yang bisa menyimpulkan, mendapatkan pembelajaran apa saja? Ya, cepat silakan. Izin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwasanya budaya mutu sekolah adalah suatu kategori kebiasaan yang harus diperhatikan. Prestasi yang di mana prestasi tersebut diukir dari kebiasaan sekolah, warga sekolah baik secara utuh ataupun figur sesuai dengan harapan pembinanya. Yang dimana diciptakan untuk sekolah yang berkualitas, memberikan visi sekolah untuk mencapai tujuan dan komitmen. Tadi dijelaskan juga bahwasanya ada hambatan yang dimana
pembahasannya itu dari sisi sarana prasarana, lalu kurangnya melibatkan pihak eksternal, lalu beban kerja yang ditimbul oleh persib sendiri, dan masih banyak orang yang beranggapan bahwa sekolah yang berkualitas hanya untuk segelintir orang-orang yang tertentu saja. Nah, bagaimana langkahnya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan misalnya yang terukur, pengawasan yang jelas, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan monitoring usai evaluasi yang berkelanjutan serta adanya adaptasi sinergi. Mungkin indikatornya juga yang tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya hasil dari sebuah proses itu adalah lulusan yang baik, lulusan yang kreatif, di mana lulusan yang baik dan lulusan yang kreatif itu diperoleh dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Menyimpulkan beberapa poin penting dari pembelajaran kita hari ini tentang strategi pengembangan budaya baru. Sangat penting untuk kita pahami dan sangat penting untuk kita bisa merancang dan sangat penting untuk kita bisa melaksanakan bagaimana proses pengembangan budaya itu, dan terpenting juga adalah sangat penting untuk kita bisa mengevaluasi proses dari pengembangan. Karena apa? Karena nilainya strategis untuk sekolah, nilainya strategis untuk pelayanan kita kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tentu harapan kita dengan pengembangan budaya sekolah yang baik ini, kita akan menghasilkan, akan berkontribusi kepada masyarakat dan kepada sekolah jenjang berikutnya. Kalau sekolah dasar sudah berkualitas, hasilnya berkualitas, maka ini akan menjadi input untuk sekolah lanjutan. Ya, ini proses perkembangan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dari tingkat bawah ke tingkat berikutnya ke tingkat berikutnya. Maka harapan berikutnya ketika jadi mahasiswa pun menjadi mahasiswa yang berkualitas dan seterusnya. Ya, mungkin kalau kita lihat rangkumannya ada di sini di peta konsep pengembangan budaya mutu sekolah, berawal dari lingkungan ekosistem pendidikan, nanti masuk ke siapa yang mengelola, ya lembaga sekolahnya, bagaimana komponen-komponen strategi budaya itu, mulai dari visi, misi, tujuan sampai ke yang sederhana kayak seperti, nah bentuknya standar nasional pendidikan tadi sudah disebutkan di peraturan pemerintah standar nasional pendidikan, ada manajemen yang digunakan berbasis sekolah atau berbasis masyarakat, ada instrumen untuk mengukur kualitas yaitu akreditasi, dan ada pengembangan kemitraan. Sehingga kalau kita melihat ujungnya, ya, sekolah berbudaya mutu itu adalah proses yang panjang. Suplemennya ini ada di publikasi penelitian Bapak. Ya. Yang pertama ini di artikel tentang pengaruh budaya sekolah, ya. Kemudian ada kepemimpinan. Di sini nomor 2 juga ada tentang peningkatan mutu. Nah ini di pengabdian ada workshop manajemen mutu sekolah, ada workshop analisis penyusunan strategi, visi misi dan sebagainya. Dan ini ada buku tentang manajemen strategi dalam pengembangan juga. Tapi di dalamnya ada bicara masalah bagaimana pengembangan buku sekolah. Oke, baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kontribusi pertanyaannya, jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bermanfaat untuk nanti kegiatan magang ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.